Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilu 2024 versi hitung cepat. Ketua KPPS di Kota Medan meninggal dunia. Sebelumnya almarhum punya riwayat penyakit. Untuk menarik masyarakat datang ke TPS, KPPS di Deli Serdang menghiasi TPS menggunakan balon. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 6 Kota Medan meninggal dunia. Sebelumnya ternyata almarhum punya riwayat penyakit. Sejumlah pelayat tampak datang di rumah duka usai pemakaman Firmanto, sang ketua TPS. Punya riwayat penyakit dan akhir-akhir ini kerap pulang malam. Firmanto, ketua TPS 6 Kelurahan Babura Medan Baru, Kota Medan meninggal dunia pada Selasa siang lalu. Sebelum akhirnya meninggal, Firmanto sempat mengeluh sesak nafas. Kemudian oleh keluarga Firmanto dibawa ke rumah sakit, namun tidak lama dinyatakan telah meninggal dunia. KPPS mana bang? KPPS 6 bang. KPPS 6? Sebabolon. Ini meninggalnya kapan bang? Karena kecapean. Tugas pemilu bukan pertama kali diemban Firmanto. Pada pemilu 2019, Firmanto juga bertugas menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di tempat tinggalnya. Sementara TPS 6 Kelurahan Babura, Kota Medan sudah siap dengan gelaran pemungutan suara sejak hari Selasa dan tetap menjalankan gelaran pemungutan suara pada hari Rabu kemarin. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Badan Pengawas Pemilu Sibolga melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang tim sukses anggota legislatif DPRD Sibolga. Pelaku bagikan uang kepada masyarakat untuk pengaruhi pilihan saat pemilu. Bawaslu Sibolga Selasa siang atau 1 hari menjelang hari pencoblosan menerima laporan warga yang mengamankan seorang tim sukses atas praktik politik uang di Sibolga. Tiba di lokasi, anggota Bawaslu Sibolga menemui pelaku, Penny Amanlase, sedang mencontohkan cara mencoblos seorang caleg yang membayar suara dengan dana yang dibagikan sebesar Rp300.000. Caleg yang diduga terlibat dalam memerintahkan tim suksesnya membagikan uang merupakan caleg Partai Nasdem, nomor urut 4 Dapil 2 DPRD Sibolga bernama Agustina Mariati. Nah, dari 5 juta itu sudah kau bagikan? Mana daftarnya? Coba hitung dulu berapa orang yang sudah kau bagikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelaku diklarifikasi dan diplenokan oleh Bawaslu Sibolga. Hasilnya memenuhi syarat formil dan material untuk dilanjutkan ke sentra Gakumdu. Jadi pelaku pada saat sedang diduga sedang menyerahkan uang kepada pemilih di rumah pemilih yang bersangkutan, ya, kemudian dengan memperagakan bagaimana cara mencoblos di hari H, ya, lalu kemudian ditangkap oleh warga masyarakat dan dibawa ke kantor Bawaslu Sibolga. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 523 tentang pemilu, terancam hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp48 juta. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Wali Kota Medan bersama sang istri datang ke tempat pemungutan suara bersama-sama. Bobi juga datang bersama sang ibu dan kedua saudaranya.
Wali Kota Medan Bobi Nasution dan keluarga terdaftar di TPS 34 Komplek Perumahan Taman Setiabudi Indah, Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang, Kota Medan. Di TPS 34 ini terdapat 254 daftar pemilih. Di TPS ini terdapat 4 anggota keluarga Bobi yang terdaftar sebagai pemilih, diantaranya sang istri, Kahiyang Ayu, ibu Bobi, serta 2 saudara Bobi. Di TPS ini tidak ada dekorasi atau acara khusus, meski menjadi tempat pemilihan sang wali kota. Persiapan istimewa ya paling anggota KPPS kita siapkan secara fisik dan mental kesehatannya gitu. Karena untuk pemilu kali ini kan cukup banyak yang harus harus menjaga kesehatan, itu aja, nggak ada yang disiapkan spesial. Bobi tiba bersama keluarga di TPS 34 Komplek Perumahan Taman Setiabudi Indah pada pukul 10:33 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Bobi tampak ibu kandungnya, Ade Hanifah Siregar, beserta 2 saudara Bobi lainnya. Menantu Presiden Joko Widodo ini optimis pasangan Prabowo Gibran meraup kemenangan dalam 1 putaran terutama di Sumatera Utara. Atau sama Pak Presiden Jokowi sebelum nyoblos tadi pagi. Proses komunikasi udah paham. Komunikasi seperti apa? Komunikasi seperti apa? Apa? Ya pahamnya tentunya tadi pengennya pemilunya itu berjalan lancar, berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan memastikan seluruh masyarakat kita, masyarakat wilayah kita, masyarakat Indonesia ini hadir ke TPS menggunakan hak pilihnya. Usai menggunakan hak pilih, Bobi dan Kahiyang menyempatkan diri bersuah foto bersama warga. Di Medan, jumlah daftar pemilih tetap berjumlah 1.853.458 jiwa. Sementara di Kota Medan terdapat 6.933 tempat pemungutan suara. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Untuk menarik masyarakat datang ke TPS, kelompok penyelenggara pungutan suara di Kabupaten Deli Serdang hiasi TPS menggunakan balon. Ratusan balon menghiasi tempat pemungutan suara 18 di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini untuk memeriahkan gelaran pemungutan suara. Untuk menjaga ketertiban masyarakat, TPS juga dijaga pihak kepolisian, Panwaslu, dan Linmas TPS. TPS dibuka sejak pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Masyarakat yang datang untuk memilih wajib membawa KTP elektronik dan undangan pemilih. Pak Camat pun hadir, Bapak Panwas, semua hadir lengkap semua baret-baretnya di sini Pak, tadi rame. Nah, kalau Ibu menilai sih gimana sih antusias masyarakat untuk memilih di desa ini, Bu? Mereka menyambut sangat gembira lah Pak, karena kan seperti merayakan ya Pak ya. Pemilihan mereka itu tertuanglah semua di sini. Warga sangat antusias sekali, sampai saat ini masih banyak warga yang berdatangan untuk memilih. Nah, ini konsepnya kan ada balon-balon Pak, itu seperti apa sih? Kenapa ada balon-balon gitu? Karena di sini karena di sini ada tadi pejabat nomor 1 di Kabupaten Deli Serdang, bupati kita tadi berkunjung ke sini memilih di sini. Begitu. Jadi kita harus mempercantik tempat pemilihan kita ini. Masyarakat berharap siapapun pemimpin yang terpilih nantinya dapat memimpin Indonesia dengan lebih baik lagi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. KPU Deli Serdang memusnahkan sejumlah surat suara yang rusak. Surat suara yang dimusnahkan kondisinya rusak seperti robekan atau ada bercak tinta. Dan nanti diikuti oleh anggota. Sebanyak 3.106 lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden, 893 lembar DPR RI, 3.126 lembar DPD, 107 lembar DPRD Provinsi, dan 231 lembar DPRD Kabupaten Kota dimusnahkan di halaman gudang KPU Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Surat suara yang dimusnahkan ini kondisinya rusak seperti robek atau ada bercak tinta.
Pemusnahan surat suara ini dilakukan setelah surat suara telah selesai semua didistribusikan dari kantor KPU Deli Serdang. 5 jenis surat suara yang bersisa. Adapun yang surat suara tersisa itu untuk presiden dan wakil presiden itu sebanyak 3.106 lembar, untuk DPR RI sebanyak 893 lembar, untuk anggota surat suara pemilu anggota DPD sebanyak 3.236 lembar, dan surat suara pemilu DPRD provinsi sebanyak 107 lembar, dan surat suara DPRD kabupaten kota sebanyak 231 lembar. Meski ada banyak surat suara yang terpaksa dimusnahkan ini, Ketua KPU Deli Serdang berharap pemilu dapat berjalan lancar dan aman di setiap TPS-TPS di Kabupaten Deli Serdang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Tentunya semoga hasil pemilihan umum 2024 membawa negara ini jadi semakin baik. Saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.